kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, kita semua diberkati Tuhan, amin. Baik, kita akan segera mulai ibadah yang pertama. Tetapi kita akan membaca satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu dari Efesus 5 ayat yang kedua. Saya bacakan demikian buat kita semua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh datang ke tempat ini dalam keadaan yang baik, sehat, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, dan kami boleh datang ke tempat ini untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan jamah kami, Tuhan urapi, beri hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya. Dan bila hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini, Tuhan urapi berkati seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan juga urapi berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan segenap hati kami merenungkan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, Kau baik. Kami menyembah. Tuhan saat ini Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Hadiratnya melawat setiap kita. Yesus,
di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Setiap kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kaulah pembuat mujizat sejati dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Setiap hati kami percaya Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada yang kedua tanganku dan yang kanan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Sebab kuasa-Nya jauh memulai setiap pagi. Haleluya. Yang buka jalan
kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, pandang Dia. Buat setiap apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup, Tuhan akan nyatakan mujizat yang hebat buat setiap kita. Haleluya. Sekalipun kita berada di situasi yang tidak enak sekalipun, percaya Tuhan punya rencana yang hebat buat setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa setiap kita percaya yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat lebih sejati, sungguh lagi dengan penuh iman kita nyatakan, yang membawa laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari lebih sungguh lagi kita nyatakan, membelah laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Lagi nyatakan, laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersembah Dia, bersembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana. Haleluya, haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Roh bersama setiap kita. Haleluya. Yesus, Kau luar biasa, Kau beramatai. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu
dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Yesus kita. Sebab dialah segalanya buat setiap kita, dialah juru selamat kita. Haleluya. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku. Kaulah harapan kami, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sungguh kami percaya Tuhan, mujizatmu kami alami saat ini Tuhan. Haleluya. Kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Lebih sungguh lagi kita nyatakan, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Dalam Kamu mengurapi setiap kami, ayam-Mu bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, besar kasih setiamu. Ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Kami percaya, ku percaya
berasal daripada Tuhan. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkau berkuasa atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Mari bertepuk tangan. juga percaya dan memberitahu keselamatan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Suara kami nyatakan, Kebesaranmu Tuhan. kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal Mari selamanya. angkat kedua tangan dan nyatakan. Atas dunia, Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami. Haleluya. bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memberitahu Engkau telah beraja. Atas dunia, Masih bisa lebih semangat, amin. menghancurkan kudus Are you ready? dan membebaskan jiwa. Engkau telah beraja atas dunia. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami. Bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat raja kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Sungguh kehadiran-Mu mengikat setiap kami Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami tenang di dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Hatiku
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, dapat memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau kan memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat sendiri angkat tanganmu dan nyatakan. Kau teduhkan setiap kami, Tuhan. Sungguh Kau membuka hati setiap kami, Tuhan. Yes, Lord. Sungguh kami percaya, Tuhan. Thank you, Jesus. Kini mataku tertuju padamu. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Sungguh lagi kita nyatakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tertuju pada
hadapan Tuhan karena Tuhan Allah sangat mengasihi kami. Kami merasakan kebaikan, anugerah, kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan Allah senantiasa memperhatikan kami, memberkati kami. Kiranya ya Tuhan, pujian, penyembahan, pengagungan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah disukakan dengan pujian kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menerima kesempatan untuk mendengar firman Allah dari awal hingga selesainya. Pemberitaan firman Allah, Roh Kudus menjamah kami semua, dan kami mengerti maksud rencana kehendak Tuhan atas hidup kami selanjutnya. Dan kehidupan kami disertai dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami melakukan kebenaran firman Allah. Kami tolak kuasa gelap roh iblis setan yang coba menghalangi kami mengerti, bahkan menghalangi kami menjadi pelaku firman Allah. Kami patahkan kuasa gelap itu dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berdaulat di tempat ini menguasai kami, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM. Salam miracle. Salam mujizat. Salam keajaiban. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Kita sudah ada di bulan September, Saudara. Kalau kemarin kita banyak membahas tentang pelayanan, ada penguatan pelayanan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita diajak untuk melayani Tuhan. Dan pada bulan ini, bulan September, masih tetap kita melayani Tuhan, Saudara. Dan agak spesifik, yaitu tentang penguatan korban persembahan. Sama-sama katakan penguatan korban persembahan. 2, 3. Mengapa kita harus memberikan persembahan kepada Allah? Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Dan pengarang lagu ini menulis satu kata, memikat hatiku. Saudara, pertolongan Tuhan itu memikat hati anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang menyadari tentang pertolongan Tuhan. Dan tentunya kita semua menyadari, sehingga kita sekarang ini berbakti, kita mengadakan kebaktian, kita mengabdi kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dalam ibadah raya kali ini. Saudara membawa tubuh saudara untuk datang menyembah, beribadah ke hadapan Allah, itu adalah melayani Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa kita semua mengerti tentang pertolongan Tuhan. Hari demi hari Tuhan sudah menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Yang setuju kita dikasih Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saudara, kita baca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, Rasul Paulus menekankan ketika itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka menerima kebaikan Tuhan. Saudara, memiliki peribadatan yang baik, bukan hanya satu tampilan, tetapi mempersembahkan sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dia menasihati jemaat yang ada di Roma. Hari ini, saudara, nasihat itu diberikan kepada saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Namanya nasihat. Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah saudara dinasihati oleh orang tua saudara? Atau orang yang saudara anggap bijak sehingga diposisikan pada posisi yang sangat tinggi, saudara, dalam kehidupan kita, kemudian datang kepada kita memberikan nasihat. Setelah memberikan nasihat, saudara, terletak pada kita semua, pada kita yang menerima nasihat, apakah mau melakukan atau tidak nasihat tersebut. Tapi saya berdoa, saudara, ketika nasihat datang dari Roh Kudus, nasihat datang dari Allah, maka kita siap untuk melakukannya. Yang nangkep katakan amin. Maka saudara, berkatalah nasihat itu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kemungkinan besar saudara, jemaat yang ada di Roma, di pemandangan Paulus adalah ada beberapa orang kemungkinan yang tidak mempersembahkan hidupnya, tidak sungguh-sungguh, saudara, tidak kudus, kurang berkenan dan sebagainya. Dan saya menduga itu juga terjadi sampai zaman sekarang.
Ada orang Kristen, ada beberapa orang Kristen, mungkin saudara juga mendapati dia orang Kristen tetapi tidak memberikan tubuhnya, tidak mempersembahkan hidupnya berkenan di hadapan Allah, sehingga saudara yang kasih Tuhan, labelnya orang Kristen tetapi berbuat dosa, terlibat dosa, melibatkan dirinya di dalam dosa ini sengaja, saudara, sehingga membuat terang itu redup dan tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kelihatannya beribadah, tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Perhatikan saudara, mengapa persembahkan tubuh? Saya renung-renungkan, memang harta yang paling berharga itu tubuh. Betul tidak saudara? Saudara punya rumah besar, mewah, saudara punya mobil hebat, saudara punya deposito yang tinggi dan sebagainya, punya aset yang besar. Tetapi saudara kasih Tuhan pasti perhatiannya pada tubuh. Dan tubuh ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga kita dandani, kita rawat sedemikian rupa. Saudara, berolahraga itu sangat baik, dan kemudian merawat tubuh kita. Dan konteksnya adalah fokus kepada diri sendiri, kepada kita, pada pribadi maksud saya. Dan ini adalah harta yang sangat luar biasa berharga. Saudara, nasihatnya adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh bukan berarti saudara untuk tubuh ini dibunuh atau bunuh diri untuk sesuatu yang ajaran yang lain itu ada sesuatu yang baik, saudara. Bukan untuk menyiksa tubuhnya sehingga kelihatan suci dan sebagainya. Bukan itu. Bukan ajaran-ajaran yang demikian, saudara. Tetapi adalah berkaitan dengan kesungguhan hati kita mempersembahkan hidup, seluruh hidup kita, perilaku Kristen. Perilaku kekristenan, saudara, harus mencerminkan karakter Kristus. Dan itu adalah, saudara, kita hidupi sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena konteksnya kita menuju kepada karakter Kristus. Orang menilai bahwa kita ini adalah mempersembahkan tubuh karena menuju kepada karakter Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini adalah melayani Tuhan, melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya sederhanakan, saudara, adalah menyerahkan hidup sepenuhnya, totalitas kita, hidup kita kepada Allah. Seluruh pikiran, perkataan, perbuatan kita, kemampuan kita, kegiatan kita, saudara, dipersembahkan untuk Tuhan. Apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Kegiatan saudara dimanapun berada, jenis apapun kegiatan saudara, ayo saudara bawa itu untuk mempersembahkan, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Yang nangkep katakan amin. Mengapa demikian? Dasarnya adalah pertolongan Tuhan begitu luar biasa, begitu ajaib. Saudara, coba renungkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang Allah tolong dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Begitu luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, kami pulang barusan dan pulang kampung. Hampir 1 minggu di rumah saya memang khusus untuk menemani bapak ibu saya. Dan kemudian kami harus pulang lewat Surabaya. Dan setiap kali mau pulang pasti kami minta doa dari orang tua kami, bapak ibu. Ya. Ibu saya umur 80, bapak saya umur 90. Kemudian saudara berdoa, Pak, ibu berdoa buat kami. Ketika berdoa, saudara yang kasih Tuhan, ibu saya berdoa, nangis, tumben-tumben, ya, sampai nangis dan kemudian bapak saya juga nangis mendoakan kami. Saudara, saya lihat, wah, orang tua bapak ibu saya ini mengasihi luar biasa. Dan yang saya tarik garis bawahi adalah dalam doanya. Begitu banyak kesulitan hidup beberapa waktu yang lalu, sehingga bisa ketemu lagi dengan suasana yang baik. Mendoakan, dia sadar sudah tua, saudara. Kami pergi ke tempat kami tinggal yang dulu, saudara, dan diceritakan oleh kakak sepupu saya, si A, si B, si C itu sudah dipanggil Tuhan. Ya, ngomong ke ibu saya, ke bapak saya, yang ini dipanggil Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Memang seusia seperti itu. Jadi dia sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan luar biasa, bukan hanya usia yang tua, saudara, yang lanjut, tetapi kita semua yang anak-anak muda pun
kalau kita sekarang ini ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sepakat katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ada contoh yang sangat menarik dan ini contoh yang sangat disukai. Tokoh ini tokoh yang sangat hebat, namanya Daud. Daud adalah contoh yang luar biasa dalam memberikan hidupnya, karena dia begitu ditolong oleh Tuhan. Di dalam Mazmur, saudara, dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Allah menyambut aku. Saudara, ketika saya baca ayat ini, mengapa berkata ayah dan ibuku meninggalkan aku? Rupanya ketika pemilihan ada Nabi Samuel akan mengurapi raja kedua menggantikan Saul, dipanggillah keluarganya, anak-anaknya Isa ini. Satu persatu mereka gagah-gagah, mereka lebih tegap, saudara, mereka cocok untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi rupanya, saudara, Daud ketika itu tidak dipanggil oleh orang tuanya. Daud dibiarkan untuk mengembalakan. Alkitab mengatakan pengembalaannya tidak banyak, cuma 2-3 ekor saja. Saudara, kakak-kakaknya mendapatkan pengembalaan yang begitu banyak, tetapi dia cuma mendapatkan sedikit pengembalaan. Mungkin karena fisiknya masih kecil, saudara, kelihatan tidak sekuat kakak-kakaknya. Nabi Samuel datang ke rumahnya, dipanggil satu persatu, tidak. Apakah ada yang lain lagi anakmu? Saudara kasih Tuhan, bertanyalah Nabi Samuel, apakah ada anakmu? Bapaknya mengingat-ingat, sedikit lupa, beberapa saat lupa, berarti tidak di dalam hatinya. Saudara kasih Tuhan, oh iya, masih ada satu, tolong panggil adikmu itu. Setelah demikian baru datang. Saudara, Samuel melihat itulah, anak inilah yang diurapi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sehingga dari hal yang demikian, saudara, banyak peristiwa-peristiwa, bukan hanya satu itu saja. Dia ditinggalkan, dia tertolak, dia tidak dihiraukan. Saudara, perhatikan saudara-saudara yang pernah mengalami penolakan, Tuhan menyambut saudara. Lalu katakan amin. Yang pernah tertolak, dikesampingkan dan sebagainya. Daud, saudara, berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, menolak aku, tidak memperhitungkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Saudara, proses kehidupan selanjutnya, dia diangkat Tuhan, singkat cerita, dia jadi raja. Tapi sebelumnya, saudara yang kasih Tuhan, dia melalui proses yang begitu panjang. Saul mengejar-ngejar dia dan mau dibunuh, tapi Tuhan melepaskan dari rencana jahat. Saudara, dia tetap lolos saja. Ketika menghadapi Goliat, cerita yang sangat spektakuler, saudara, apa yang terjadi? Dia berkata demikian, singa dan beruang setiap kali datang pada domba-dombaku, aku bunuh dia. Cakar singa dan cakar beruang kupatahkan. Saudara, tantangan. Sehingga dia berkata, aku bisa menghadapi orang yang menghina Tuhan ini, yaitu Goliat. Saudara, dilepaskan dari Goliat, mengalami kemenangan. Dari hatinya, saudara, dia berkata dalam Mazmur, sehari, 7 kali dalam sehari, dia memuji-muji Tuhan. Saudara, kasih Tuhan masuk di dalam hatinya. Pertolongan Tuhan itu masuk dalam hatinya. Saya ulangi lagi, pertolongan Tuhan itu masuk di dalam hatinya. Saudara, apakah pertolongan Tuhan juga masuk di dalam hati saya dan saudara? Sehingga ketika kita menghadapi tantangan hidup ini, menghadapi persoalan yang ada di depan, saudara, pertolongan Tuhan itu yang sudah ada dalam hati kita, itu akan menguatkan kita bahwa Allah juga pasti sanggup mengatasi permasalahan selanjutnya. Ada di dalam hati. Saudara, dari kasih Tuhan, maka tindakan selanjutnya inilah yang harus kita teladani. Saudara, baca di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang pertama sampai ke 4. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama sampai ke 4 berkata demikian. Ini proses hidup, kejadian, peristiwa hidup setelah lama dia memerintah menjadi raja. Dan saudara, ada banyak hal yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidupnya, mengalami kejayaan yang luar biasa. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, kepada rakyat Israel, pilihan Tuhan, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah. Ada banyak anak Daud, maaf saudara, tetapi dikatakan demikian, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah
masih muda dan kurang berpengalaman, tapi ditetapkan untuk menjadi raja. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Sebelumnya Tuhan Allah berkata, bukan kamu Daud yang membangun bait Allah, tetapi anakmu Salomo dia kutetapkan untuk membangun bait Allah. Saudara dikasih Tuhan, bahwa bait Allah, saudara, harus lebih tinggi daripada istana dan rumah-rumah orang kaya zaman itu. Posisinya harus lebih tinggi. Itu adalah bait Allah. Dan pekerjaan ini besar, dikatakan demikian. Bukan untuk kemuliaan raja, tetapi bagi Allah, untuk kemuliaan Allah. Dengan segenap kemampuan aku, ini Daud, telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, saudara, persediaan untuk perkakas-perkakas emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata soham, dan permata tatahan, batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak kuala. Saudara, ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Daud untuk membangun bait Allah. Bukan untuk kebesaran namanya, bukan untuk kebesaran Salomo, tetapi untuk Tuhan. Ada dalam hatinya, sudah terpatri di dalam hidupnya, bahwa pertolongan Tuhan itu memikat, saudara. Kemudian ada tambahan lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Wah, ini sudah masuk ke dalam. Saudara, sangat dalam maksud saya, bahwa Daud mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, itu luar biasa. Saya ulang lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, yang tadi sudah kita baca, begitu banyak yang persembahkan kepada Tuhan, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Saudara yang kasih Tuhan, Daud memberikan ini, emas, batu-batu permata, saudara, dan namanya juga, saudara, orang yang sangat terkenal, orang yang kaya, dia memiliki harta pribadi, istrinya juga punya harta pribadi. Saudara, dia berikan itu untuk Tuhan. Mengapa bisa mengerjakan ini, saudara? Bahwa memberikan persembahan kepada Allah, saya menilai bahwa Daud ini adalah, saudara, kuat sekali dalam memberikan persembahan. Persembahan bukan karena beban, bukan karena perintah, tetapi saudara, bahwa persembahan ini datang dari hati untuk diberikan kepada Tuhan. Inilah yang disebut tadi memikat hati, dan inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan, terjadi penguatan persembahan kepada Allah, saudara, untuk memuliakan Tuhan. Mengapa Daud bisa mengerjakan hal yang demikian? Karena saudara, dia membalas cinta kasih yang Tuhan sudah berikan pada dirinya. Saudara, bukan karena beban, tetapi timbul dari hatinya. Dan persembahan yang demikian ini adalah persembahan yang menggetarkan hati Tuhan. Anggap, katakan amin. Memberikan persembahan, diberikan kepada Tuhan, tidak hitung-hitungan. Padahal dulu dia tertolak oleh orang tua. Saudara, sekali lagi, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Kalau saudara merasa sendirian sekarang ini, hidup saudara tanpa bantuan orang lain, perhatikan, Tuhan yang menyambut kita, Tuhan yang menyambut saudara. Mungkin orang lain tidak menganggap saudara, bahkan pemimpin-pemimpin saudara di baik di kantor maupun mungkin pemimpin gereja tidak menyambutnya dan sebagainya. Perhatikan, Tuhan menyambut. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Daud mengalami hal yang demikian dan dia kerjakan begitu luar biasa. Dia serahkan hidupnya, dia memberikan apa yang ada padanya. Saudara, kalau kita beri untuk Tuhan, sebenarnya memang Tuhan tidak kekurangan. Betul ya saudara? Kalau kita berikan persembahan kepada Tuhan, memangnya Tuhan kekurangan? Tidak. Dia segalanya mempunyai. Ini masalah hati. Masalah hati.
Dan ketika kita memberikan untuk Tuhan, dia kerjakan itu, dia lihat saudara, dan dia nasihati Salomo bahwa tingginya bait Allah harus melebihi istanamu. Istananya sangat luar biasa, dan dibangunlah bait Allah. Maksudnya adalah posisikan tempat Allah, bait Allah, rumah Allah, saudara, di mana ada kediaman Allah, ada hadirat Allah di sana, harus diposisikan lebih tinggi dari pekerjaan, saudara, dari jabatan, dari kepopuleran, keterkenalan, harus lebih tinggi. Ini maksudnya adalah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Anggap, katakan amin. Saudara, dan kasih Tuhan. Sekarang kita ke perjanjian baru. Buka di dalam Markus 12. Kalau tadi adalah raja yang penuh dengan kekayaan, sekarang Markus 12 memberikan teladan yang lain. Markus 12 ada 42 sampai 44. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Tadi mungkin kita berpikiran bahwa Daud kaya raya, raja yang sangat terkenal. Negara-negara di sekitar Arab, saudara, memberikan upeti, bahkan sampai Eropa. Saudara, memberikan upeti. Di Afrika pun, Ethiopia juga demikian, datang ke Yerusalem untuk berikan upeti. Tapi bagaimana dengan Mazmur Markus 12 ini? Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Hanya 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ini kata Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, seluruh nafkah. Wah, saudara, persembahannya hebat sekali. Janda miskin ini, sudah janda miskin lagi. Saudara, hidupnya, saudara, kehilangan orang yang dikasihnya, penopang hidupnya, kemudian miskin, saudara, mungkin ditinggalkan oleh banyak orang, tidak ada pengharapan, mungkin tidak ada penghasilan, ada tapi sedikit, tetapi itu diberikan. Alkitab mencatat seluruhnya. Tuhan Allah sangat memperhatikan, dan ibu ini dimuliakan oleh Tuhan. Hari ini, saudara, saya mengajak kita semua, bulan ini, saudara menyadari, ditolong Tuhan. Aku sudah diberkati Tuhan. Aku dilepaskan dari singa, dari beruang. Aku sudah lolos dari kehidupan yang begitu mengancam. Saudara, masuk di hati saudara pertolongan Tuhan itu. Sadari bahwa hidup kita sampai sekarang ini, detik ini adalah anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Betapa baiknya Allah itu, sehingga dari hati kita yang paling dalam, seperti Daud, seperti janda miskin ini, aku akan berikan untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya berdoa kita semua memiliki hati yang demikian, sehingga saudara, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Untuk itu, saudara, setiap kali memberikan persembahan, entah saudara membawa tubuh saudara untuk memuji Tuhan, berikan dengan kesungguhan hati. Ya, memuji dengan kesungguhan hati. Dengan alat musik lengkap, dengan gitar bolong, mungkin dengan nyanyi sendiri, saudara, berikan dengan kesungguhan hati. Saudara, kalau ada kesempatan untuk memberikan persembahan, tabur saudara dengan baik. Saudara datang ke gereja memberikan persembahan, nanti saudara berdoa dari hati, bukan karena kebiasaan, tapi dari hati saudara berdoalah. Digerakkan oleh Tuhan, angka sekian saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kebesaran nama orang, bukan kebesaran kita sendiri, tetapi karena untuk Tuhan. Kalau demikian, saudara, dari waktu ke waktu ke depan, maka hidup kita angkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita adakan hidup pribadi kita ini, kita paksa hidup pribadi kita ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan dengan sukacita, berikan dengan kebaikan hati saudara untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara, menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua hari-hari ini, di bulan ini dan seterusnya, banyak menyembah kepada Tuhan. Nyatakan syukur, pujian itu, penyembahan itu, menyatakan kekaguman kepada Tuhan. Saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk dalam menyembah, bebas tetapi sungguh-sungguh hati menyembah Tuhan. Ya, katakan.
Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kesehatan yang Tuhan limpahkan, buat keluarga yang baik, buat pekerjaan yang baik. Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik di sekitar. Tuhan Allah membawa ke gereja yang kami cintai ini, karena di sana ada hadirat Allah, kemuliaan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Syaritakan kawasan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Angkat hati saudara dan pandang Allah, sembah Dia. Bawa kepada Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Allah berikan pertolongan. Semua karena anugerah-Nya. Hanya karena
termulialah Tuhan. Haleluya. Hidupku Kau menciptakan kami Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Allah. Amin. Yesus Kristus memberikan penghargaan yang tinggi kepada saya dan saudara, sehingga dia berkorban. Dia harus mati di kayu salib, di atas kayu salib. Dia menderita untuk menebus dosa kita. Dia memberikan untuk kemuliaan Tuhan. Nyawanya dia berikan bagi kita, saudara. Begitu Allah mengasihi. Ayo saudara, kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga dia menyerahkan dirinya. Dan hari ini kita peringati dengan perjamuan kudus. Darahnya tertumpah. Dia menderita karena mengasihi saya dan saudara. Saatnya bagi kita, saudara, berikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Kalau bisa yang terbaik bagi Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Haleluya. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, sekiranya ada hal yang salah, melanggar perintah Tuhan, firman Allah, saudara mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan, sehingga kita diberkati dalam perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan mendengar pengakuan dosa. Kiranya Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasih itu memberikan pengampunan atas kami, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus, manunggal dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami diberkati perjalanan hidup kami selanjutnya dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Karena ketika Tuhan ada pada kami, maka kasih Tuhan itu melimpah-limpah. Hidup kami bermakna, hidup kami penuh dengan kebaikan dari Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri dengan baik. pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Karena kasih yang besar dia berkorban bagi saya dan saudara, supaya kita terus menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Mari makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan, menyembuhkan, mengubahkan hidup kita semua. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang nyatakan syukur ke hadapan Tuhan, berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Yara takara wasane takara, mana takara. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
menyadari kasih Tuhan ada pada kami. Kiranya hidup kami sepenuhnya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan berikan persembahan. Ya Tuhan, persembahan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan Tuhan, kami serahkan dengan penuh sukacita, penuh dengan sukarela. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan saya berikan persembahan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk saudara, saya akan berikan persembahan. Bangga bersyukur dengan penuh ujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian kita sangka kalah, puji dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganku, naikkan pujian, pujian kita sangka kalah, puji dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan, apakah ada pengumuman? Dan saya sampaikan saja saudara, tapi apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Boleh lambaikan tangan saudara. 1, 2. Selamat datang Bapak dan Ibu. Dan kita sama-sama
tempat ini. Puji Tuhan kami mengundang dengan kesempatan bisa bersama-sama keluarga dari Bapak Roni atau Ibu Dewi. Bu Dewi, puji Tuhan, Sugeng Rawuh, dan kita bisa beribadah bersama-sama dengan baik di tempat ini. Kemudian apakah ada yang berulang tahun di bulan September? Boleh angkat tangan saudara. Ada 1, 2, 3, ada beberapa. Boleh maju ke depan. Kita akan doakan yang berulang tahun di bulan September. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ada lagi? Ada ya? Nunjuk-nunjuk. Puji Tuhan. Yang berulang tahun pernikahan juga boleh. Ada? Mari kita pamit berdiri bersama-sama, kita berdoa buat saudara-saudari kita, anak kita yang berulang tahun di bulan September. Dengan kasih mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau anak-anakmu ini Kau anugerahkan usia bertambah 1 tahun dan menjalani kehidupan selanjutnya. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus perjalanan hidup yang penuh dengan sukacita ilahi, yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Berkati ya Tuhan yang sudah berumah tangga semakin bahagia, semakin menikmati hadirat Allah dalam keluarga rumah tangga. Yang bekerja Tuhan berkati dalam pekerjaannya, pendapatannya, penghasilannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang masih sekolah, kuliah Tuhan berkati, yang masih anak-anak kami ini Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa mereka panjang umur, penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami tolak kuasa-kuasa penyakit, roh penyakit dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kirimkan orang-orang yang benar takut akan Tuhan di sekitarnya, dan kami tolak orang-orang jahat, roh jahat yang coba mengganggu perjalanan hidup selanjutnya. Dan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September ini penuh dengan berkat-berkat ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua mengangkat tangan. Kita bersyukur karena segala kebaikan Tuhan. Berdoalah secara pribadi, kiranya bulan September ini diwarnai dengan kebaikan Tuhan dan kita memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Berdoalah. Haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Allah mendengar doa kami umat-Mu yang beribadah, yang setiap beribadah pada hari ini. Sekarang kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Saudara yang kasih Tuhan, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kerencanakan kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.